Hi guys, welcome back to my video. It's me again. If you're new here, I'm Sharon, your IELTS coach and English teacher. And this is just a video wrapping up like a month before my preparation sebelum aku ngelakuin tes IELTS. Karena kadang kita baru sempat persiapan 1 bulan sebelumnya atau we start to panic tuh sebulan sebelumnya. That is why I really hope this video is helpful for you. So you have to stay tuned until the end of the video. So mungkin sebelum aku kasih tipsnya, aku pingin sedikit ngomongin tentang background study aku. I was a student in English department as my bachelor degree, dimana of course aku udah dapetin materi-materi tentang bahasa Inggris saat aku kuliah. Tapi tes IELTS tetap menjadi hal yang overwhelming buat aku. Kenapa? Karena it's such a new thing for me. Nah, awal-awal 3 bulan sebelumnya mungkin aku pelajarin semuanya lagi kayak materi-materi bahasa Inggrisnya. Turns out, ada strategi-strategi yang bisa kita pakai untuk kerjain IELTS-nya langsung. So, a month before I took the test, akhirnya aku sadar I have to make my own plan. Dan instead of focusing on insecurity that I feel because I don't really know about the strategy, I choose to learn about the essential thing. So now I'm gonna share with you my plan exactly like week by week, which not only boosts my score but also my confidence. Week 1, foundation and diagnosis. Di minggu pertama, this is where I got clear with 2 things. First one is what is my current level, and second is what are my biggest weaknesses. Di bagian ini aku mau tahu sebenarnya level aku kalau ngambil tes IELTS itu udah berapa. So I do full practice starting from the listening, reading, writing, and speaking. Once I'm done, aku cek untuk writingnya pakai AI dan juga speakingnya pun pakai AI, and I put it on the journal. Kayak weaknessnya apa, strengthnya apa, bagian mana yang harus diimprove, or even the grammar material yang harus aku pelajari ulang. And one thing that I learned during this week is knowing that IELTS is not only about English, tapi juga ngomongin tentang gimana cara kita tahu kerjain tesnya. So it helps me not wasting my time on random materials, tapi langsung fokus ke topik-topik apa aja yang sering keluar di IELTS. Week 2, targeted skill building. Karena aku udah tahu weakness dan strength-nya apa, jadi setiap hari aku coba bikin jadwal di mana aku planning skill-skill apa aja yang bisa aku pelajari setiap minggunya or even like setiap harinya. Misalnya di hari Senin aku fokus ke listening, dan di hari Selasa I will focus on the reading. Di bagian reading itu pun aku harus cek tipe pertanyaan apa yang menurut aku susah dan masih challenging. Dari situ aku akan evaluasi dan aku akan latihan lebih di tipe pertanyaan tersebut. On Wednesday, I try to do the writing task 1 and then check again my vocabulary. Dan selanjutnya hari Kamis, I do the writing task 2. Aku mengevaluasi writing aku dengan menggunakan ChatGPT atau engnovate.com. Dan di situ aku bisa lihat grammar apa dan materi-materi seperti apa yang masih harus aku tingkatkan. Dan hari Jumat aku pakai untuk latihan speaking, di mana I will record myself and I'm gonna send it to AI atau pakai ChatGPT, dan aku fokus ke bagian grammar dan juga vocabulary. Nah, untuk weekend, aku sengaja nggak latihan karena it's my day to review my work selama seminggu kemarin. Karena aku ngerasa kalau weekend juga dipakai untuk kerjain soal, aku akan ngerasa burn out, and that is the thing that I have to avoid. Week 3 is simulation plus time pressure. Di minggu ketiga sebenarnya hampir mirip sama di minggu kedua, tapi aku coba tambahin bebannya dengan mengerjakan 2 skill dalam 1 hari. So for example, in Monday I did listening and also reading. Terus hari Selasa aku kerjain writing dan juga speaking. Hari Rabu, Kamis, dan juga Jumat, I tried a simulation test with the time pressure, supaya aku tahu gimana performa aku, apakah ada peningkatan atau tidak. Untuk hari Sabtunya tentu aku review lagi pekerjaan aku dan juga hal-hal yang aku udah kerjain kemarin. And also, this is the interesting part is when I also train my mindset. Aku berusaha untuk ingetin diri aku untuk relax karena nervousness won't help my test, and I try to remind myself to focus on the progress instead of perfection. Karena menurut aku IELTS itu tentang gimana kita bisa showing up under pressure instead of being perfect. Week 4, final touches and confident boost. Saat masuk minggu yang keempat, I stop learning new things karena aku lebih ke confidence boost dan juga review-review material yang udah aku pelajari sebelumnya. Tapi aku tetap lakuin simulation test kurang lebih 2-3 kali dalam seminggu. Hal ini ngebuat aku lebih relax saat kerjain IELTS waktu hari H-nya dan ngebuat aku ngerasa udah ready gitu untuk kerjainnya.
Oh, sama aku juga baca-baca artikel supaya nambah-nambahin vocabulary dan juga mungkin grammar use yang bisa aku pakai nanti di tes pada hari H. And a day before the test, of course, I have to prepare my IELTS kit, which is my document, my passport or ID, terus juga di mana tesnya. Aku juga pakai baju hangat karena I know the room will be very cold. Aku juga bawa minum dan bawa snack karena I'm gonna wait for the speaking session. Dan yang paling penting, aku coba untuk stop pegang tes IELTS atau stop review karena I really need to calming myself. Karena menurut aku persiapan IELTS itu bukan cuma tentang technical which is the test itself, tapi juga gimana our state of mind itu bisa lebih santai, lebih calm dan bisa memanage nervousness yang akan kita rasakan especially in the speaking session. So buat kamu yang lagi mau persiapan IELTS dan waktunya tinggal sebulan, aku berharap video ini bisa ngebantu kamu untuk lebih organized, lebih santai dan juga feel more empowered to do the test or even to prepare the test. Remember, perfection is not something that we pursue. You just need to be prepared and don't forget to practice. So I think that's all for the video today. Kalau emang video ini berguna buat kamu, please leave a comment below. Kira-kira topik apa lagi yang bisa kita bahas di video selanjutnya? Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Dan kalau ada teman kamu yang juga mau persiapan IELTS, don't forget to share it with them. So thank you so much for watching. Bye!